Liburan kali ini gue mau ngajakin kalian staycation lagi di hotel. Tapi ini berbeda ya. Jadi gue mau ngasih experience yang ya mirip-mirip sama cruise tapi versi BPJS. Iya, ini tuh ada di daerah Pelabuhan Merak. Ya mepet-mepet dari Banten ke ujung dan yang mau nyebrang ke Lampung. Gimana staycation di hotel yang ada di area penyeberangan, di dalam mall juga, dan ya pokoknya gue mau ngasih tahu experience yang paling enak di sini ngapain aja. Ya udah, tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa subscribe, tonton video yang lainnya juga di Adetora TV. Ngeng. I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. Nah, buat perjalanan kali ini gue berangkatnya dari Bekasi ya. Kurang lebih sih hampir 4 jam, tapi nggak nyampe 4 jam sih. Karena perjalanannya semuanya aksesnya pakai tol 95%. Gue masuk ke tol dalam kota, bablas terus ke Tangerang, dan ya pokoknya perjalanannya aman aja. Apalagi kalau kalian berangkatnya weekday, pasti ini sangat-sangat plong gitu. Ya, untuk perjalanannya medannya juga udah bagus banget lah. Tol di daerah Tangerang ke Merak ini udah bisa gue pastikan aman. Cuman ya kalau emang udah masuk ke area-area dalam Cilegon, kalian pasti bakalan ngeliat banyak-banyak transformer. Kalian exitnya di tol Merak, nanti ya kurang lebih 30 menitan lah. Hampir nggak nyampe 30 menit sih, perjalanan menuju ke hotelnya itu lewat akses biasa. Dan untuk medannya juga udah oke kok. Dan tipis-tipis kalian bakal dikasih spill lautan. Ya walaupun bukan lautan yang tipe teduh seger gitu, cuman ya ciri khasnya untuk Pelabuhan Merak gimana sih. Dan waktu kesini gue sekitar Agustus 2025, itu dia masih perbaikan. Dan semoga sekarang udah selesai ya pas kalian cobain jalan-jalan ke daerah Pelabuhan Merak. Untuk aksesnya semuanya oke, lancar banget. Ya pas pulangnya doang sih gue waktu itu kena antrian untuk menyeberangan di jembatan yang tadi lagi direnovasi. Nah di sini udah kelihatan untuk area hotelnya dari jauh tuh udah kelihatan banget. Kita bisa datang ke mallnya ataupun ke hotelnya itu sama di satu area. Pasti kalian akan sedikit bingung pas nyampe ke depan areanya. Di situ ada pilihan buat masuk ke pelabuhan atau masuk ke mall. Kalian pilihnya yang masuk ke area mall dan Sosoronya ya. Nanti di situ ada terlihat jelas kok tuh tulisannya Sosoro Mall dan Hotel. Masuk ke situ dan di situ nanti kalian bakalan ngeliat yang namanya buat parkir. Ikutin aja terus areanya, nanti jangan lupa kalau kalian mau ngetap buat parkir jangan pakai kartu e-money. Ingat ya. Kalau kalian kesini pokoknya jangan pakai kartu e-money karena sistem si hotel dan mallnya ini agak sedikit masih tahap pengembangan. Mereka kadang-kadang suka bingung buat ngasih free parkirnya. Tapi kalau kalian pakai tiket alias kalian pencet yang tombolnya tuh tombol tiket ya, jangan pakai e-money biar nanti kalian pas nyampe di resepsionisnya itu bisa minta stempel supaya gratis buat parkir selama nginep di Hotel Sosoro ini. Iya, hotel ini emang ada di area Pelabuhan Merak. Dan dia juga emang ada di dalam satu gedung mall. Jadi secara staycationnya di sini menurut gue oke juga sih buat sensasi baru. Apalagi nih kalau kalian ngerasain yang namanya dinner dengan pemandangan Pelabuhan Merak itu kayaknya akan jadi hal yang sesuatu yang beda. Dan gue denger nanti di sini bakal ada kolam renang juga. Cuman pas gue kesini bulan Agustus 2025 itu masih dalam tahap pengembangan. Pokoknya tungguin aja nanti update-nya bakalan gua infoin di sosial media gua, di Instagram dan TikTok. Pokoknya kalian follow aja jangan lupa. Pas proses check-in semuanya sama aja. Kalau gua kesini kebetulan nggak dimintain deposit ya, cuman diminta ya kartu identitas dan bukti pemesannya lewat Traveloka. Kalau kalian mau dapat harga diskon spesialnya, cek di tombol di kolom deskripsi. Di situ ada link-link ajaib buat dapat harga lebih murah
staycation di sini. Begitu. Gua di sini sempat kebingungan gimana nih masuknya lewat mana, nomornya arahnya kemana, karena di sini kurang ada informasi kayak arah kiri buat nomor sekian sampai sekian, kanan sekian sampai sekian. Gue masih kebingungan, terus malah nemu dispenser buat free refill selama kalian stay di sini. Sempat tanya petugas dulu ke arah mana dan diarahkan ke pojokan buat dapet nomor kamar gua 309 yang ini kalau nggak salah sih Queen Deluxe ya atau apa gitu. Pokoknya tipe kamarnya emang nggak banyak, dia cuman ada yang bunk bed dan juga yang tipe-tipe kamar kayak gini. Cukup gede banget lah kamarnya ya. Ini Queen Studio seinget gue ya, Queen Studio. Jadi cukup gede dan fasilitasnya udah standar hotel lah untuk di area penyeberangan kayak gini. Menurut gue udah big approve ya. Udah ada kulkas, udah ada smart TV juga. Agak serak dikit nih suara gue. Nah ini penampakan yang bisa kalian lihat kalau kalian staycation di hotel ini. Di Sosoro, mall, dan hotel. Ya gitu deh. Pokoknya untuk kamar mandinya juga udah dapat free amenities-nya, lengkap banget. Jadi kalau misalkan kalian bukan tipe yang bawa alat mandi, di sini udah aman. Pasta gigi, sikat gigi, handuk, terus sabun mandi, sabun cuci tangan, dan juga ini toilet duduknya tuh udah semprotan dari bawah gitu. Gitu sih. Pokoknya kalau gua sih bilang buat staycation di sini udah oke. Mau transit juga udah oke banget lah. Kalau misalkan kalian ada penyeberangannya nanti pagi atau nanti malam banget, tapi kalian pengen ada istirahat dulu di hotel ini juga bisa buat stay-nya. Kalian pokoknya kepoin aja sosial medianya yang ada di kolom deskripsi, nanti gua tulis detailnya ya. Terus selama gua di sini kan emang yang gua pengen share ke kalian tuh adalah experience kalau staycation. Kalau cuman transit ya itulah udahlah aman lah ya, kalian bisa nginep di sini sambil nunggu jam penyeberangan kalian misalkan. Tapi kalau misalkan mau staycation ada apa aja nih Bang Tora nih? Sini gua liatin ke kalian kalau kalian mau staycation di sini ada apa aja. Pertama kalau di kamar udah ada smart TV yang bisa kalian pakai buat nonton Netflix ataupun YouTube dan lain-lainnya, karena ini udah smart TV yang pakai apa sih itu ya, yang box-box gitu deh. Dan untuk persediaan air minumnya botol kemasan dapet, juga tekonya dapet, dan bisa free refill yang di luar tadi. Turun ke bawah, di situ ada area mall yang memang mall ini tuh masih dalam keadaan pengembangan. Tenan-tenannya juga memang masih dalam proses, ya ada yang datang dan ada yang pergi. Tapi udah oke lah buat sekedar transit dan nanti lainnya. Di sini nih ada area balkoni dan semua tamu berhak atau gratis ya buat datang ke sini cuman buat lihat-lihat atau foto-foto, lihat kapal-kapal yang lagi labuh, dan pengen dinner juga bisa. Tapi kalau dinner bayar lagi karena di sini disediain paket gitu kalau dinner, dengan biaya kurang lebih mulai dari 150.000 per pax. Jadi nggak mungkin kalian kan makan sendirian, pasti makan berdua ya. Jadi 2 orang 300.000, mulai dari 300.000 ya. Pokoknya nanti kalian bisa infoin lengkapnya di kolom deskripsi. Cek aja, banyak kok link-link yang udah gue cantumkan untuk tonton reviewnya. Area mallnya ini ada apa aja, penjualnya cukup banyak kok. Karena emang kan di sini penyeberangan juga ya, pasti kayak fasilitas-fasilitas dan tenan-tenan jajanan juga ada. Kayak yang gue lihat ini di sini ada minimarket, Indomaret Point, ada juga biliar tuh yang bener-bener bukanya sampai malam sih si biliar ini. Jadi kalau kalian mau main biliar dulu bisa mampir ini di lantai 2 apa lantai berapa gitu. Nanti kalian coba cari-cari tahu aja. Nah ini area yang lagi pengembangan yang bakal jadi tempat antara kolam renang juga, terus area-area nongkrong kafe gitu dengan tema setiap negara gitu. Ya pokoknya asik deh, nanti mall ini emang beneran masih tahap pengembangan dan gue yakin bakal lebih bagus lagi ketika nanti kalian pas datang ke sini. Tenan-tenannya juga udah lumayan banyak untuk makanan-makanan yang terkenal brand dari roti O, terus ada crepes dan lain-lain. Untuk ATM juga ada. Dan yang paling gue suka di sini sih itu tadi, di sini bisa kalian untuk experience dinner romantis alias romantic dinner. Ada dengan pemandangan
Tuh, walaupun siang-siang kelihatannya kayak panas, tapi jujur gue sih nggak ngerasain efek dari si kapalnya ya. Yang kalian lihat tuh berasap dan lain-lain, itu nggak ngefek sama sekali ke tempat area makannya. Kayak nggak ada bau asap, nggak ada bau cerobong atau gimana pun. Nah, ini pemandangan kursi-kursinya. Di sini ada 8 table aja selama pas gue datang ke sini ada 8 table. Jadi wajib reservasi kalau kalian mau cobain dinner di sini. Paham ya? Jadi kalau kalian datangnya mendadak terus tanpa reservasi, kemungkinan nggak kebagian tempatnya tuh gede banget. Dan pokoknya wajib reservasi buat cobain dinner ala cruise BPJS ini. Banyak yang salah paham dikira makannya di atas kapal. Enggak ya, ini makannya di balkon di area hotel atau mallnya. Terus nanti menunya semuanya disiapkan, dan kalau misalkan butuh dokumentasi nanti dibantuin sama timnya. Begitu. Untuk sarapannya gue pas nginep di hotel ini bisa dikirim ke kamar atau bisa di buffet juga kalau emang tamunya lagi rame. Udah ya gitu aja, semoga membantu untuk review singkatnya. Assalamualaikum.